Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda seorang ayah? Atau Anda seorang ibu? Ketika kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita, siapa di antara kita yang terbesit untuk meracuni anak kita tersebut? Siapa di antara kita yang memiliki pemikiran untuk menyiksa anak kita itu? Anak yang kita lahirkan dengan penuh perjuangan. Anak yang membuat kita harus masuk meja operasi agar dilakukan tindakan sesar. Anak yang pada saat keluar dari rahim kita, yang kita pertaruhkan pada saat itu adalah nyawa kita. Lalu sekarang ini anak itu ada di hadapan kita. Siapa di antara kita yang berpikir untuk meracuninya, menyiksanya, mengadabnya, dan seterusnya? Saya rasa orang tua yang memiliki fitrah tidak akan berpikir ke arah sana. Kenapa demikian? Karena kita sebagai orang tua sangat sayang kepada anak kita. Jika ini pola pikir yang benar, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya pernah melihat seorang ibu di masa menyusui kehilangan anak mungilnya tersebut. Anaknya hilang mungkin beberapa jam waktunya. Lalu ibu tersebut mencari ke sana dan kemari. Kalau anak kita usia remaja hilang beberapa jam tidak akan memusingkan kita. Namun lain hanya jika yang hilang adalah anak balita. Anak yang mungkin usianya 6 bulan. Kita hilang 1, 2, 3 jam kita akan panik dan kita akan cari anak tersebut semampu kita. Dan itulah kira-kira perasaan yang berkecamuk di dalam hati ibu tersebut. Dan ternyata ibu itu menemukan anaknya. Lalu ia langsung menghampiri, ia langsung angkat, ia langsung gendong dan ia susui di tempat. Ia langsung curahkan dan ungkapkan rasa rindunya kepada anak tersebut. Rasa kasih sayangnya kepada anak kecilnya itu. Ketika melihat sebuah pemandangan yang sangat haru, pemandangan yang penuh dengan ekspresi kasih sayang seorang ibu, Nabi SAW tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu itu tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Tentu saja kita bisa menjawab dengan cepat. Tidak mungkin. Dan itulah jawaban para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. La wahya taqdiru ala alla tatrahahu. Tidak mungkin selama ibu tersebut bisa mempertahankan anaknya. Dia tidak mungkin melemparkan anak yang baru ia temukan, yang baru ia peluk, yang baru ia hangatkan dengan kasih sayangnya, lalu ia lemparkan ke kobaran api. Mana mungkin ada ibu seperti itu? Ketika mendapatkan jawaban yang sudah diduga sebelumnya oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berkata, yang harus kita renungkan, lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tersebut. Allah lebih sayang kepada kita dibanding kasih sayang orang tua kita kepada kita. Atau dalam bahasa yang lain, Allah lebih sayang kepada kita daripada kita sayang kepada anak kita. Allah lebih sayang kepada putra kita atau putri kita daripada kasih sayang kita kepada mereka. Ini adalah prinsip yang disampaikan oleh Nabi kita SAW. Bagaimana tidak? Sedangkan salah satu nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan demikian, jika orang tua seperti kita tidak mungkin menyengsarakan anak kita, tidak mungkin meracuni anak kita, falillahil matsalul a'la, maka Allah lebih lagi daripada itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan agamanya, tidak mungkin memerintahkan
dan melarang yang tujuannya hanya untuk menyengsarakan kita. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang fungsinya untuk memenjarakan kita, membatasi aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan tata cara berbusana yang tujuannya dan fungsinya hanya untuk membatasi dan mengurangi mobilitas kita. Tidak mungkin. Allah tidak menurunkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ini untuk menyengsarakan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada engkau untuk menyengsarakanmu, untuk membuatmu menderita. Sebaliknya, Al-Quran adalah hidayah. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, bukan untuk menyengsarakan seorang anak manusia. Ini yang harus kita pahami dan resapi baik-baik. Saya ingin bertanya kepada para orang tua, ketika kita sayang dengan anak kita, apakah kita biarkan dia hidup bebas begitu saja atau kita atur kehidupannya? Tentu saja jawabannya kita akan atur. Kita akan atur waktu belajarnya dan waktu mainnya. Kita akan atur waktu istirahatnya dan waktu seriusnya. Ketika kita sayang dengan anak kita, bukan berarti kita bebaskan dia untuk main PlayStation misalnya. Kita bebaskan dia untuk main bersama teman-temannya dan pulang jam 1 dan jam 2 malam. Kita akan atur. Kenapa? Karena saya sayang dengan anak saya. Kalau anak saya biarkan begitu saja, ia hidup dengan polanya, maka anak saya akan rusak, Ustaz. Maka seperti itulah peraturan yang kita hadapi ketika kita masuk ke dalam agama Islam. Allah menurunkan perintah dan Allah menurunkan larangan. Allah membatasi kita bukan untuk menyengsarakan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita hidup bahagia. Agama ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ketika Nabi mengatakan kita harus begini dan kita tidak boleh begitu, bukan karena Nabi ingin membatasi kita. Karena Nabi sangat penyantun dan sayang kepada kita. Ingat ke akhir-akhir surat At-Taubah ketika Allah berfirman tentang nabinya, bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Tidak mungkin Nabi membuat aturan atau memperlihatkan keteladanan yang tujuannya untuk menyengsarakan kita sebagai umatnya. Nabi lebih memikirkan kita daripada diri kita sendiri dan daripada orang tua kita memikirkan kita. Maka ini yang harus kita patrikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk berpuasa, untuk berzikir, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tahu kita tidak mungkin bahagia kecuali dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan, ketahuilah hanya dengan berzikir hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tentram. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal, jangan habiskan waktu kita hanya dengan bercanda, sibuk dengan dunia, namun kita harus beramal. Itu untuk kebaikan kita. Allah sayang sama kita. Allah tidak ingin kita sengsara di dunia yang fana ini. Hidup ini hanya sekali. Allah tidak ingin kita sengsara. Allah berfirman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi ia beriman, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan amal soleh. Dan Allah tahu itu. Ketika Allah mengatur, dan Nabi SAW menjelaskan, itu adalah bentuk kasih sayang kepada kita. Maka jangan cepat-cepat kita membantah. Pikirkan dulu. Kenapa kita melarang anak kita pulang malam? Karena kita sayang kepada dia. Ketika kita sayang kepada anak kita, kita harus menggunakan kata-kata haram pada tempatnya. Tidak mungkin peraturan itu boleh semua. Tidak mungkin peraturan itu halal semua. Anak kita usia 5 tahun, atau anak kita kelas 4 SD misalnya pulang dengan merokok ketika masuk pintu rumah kita.
Apakah kita diamkan? Tidak, kita akan tegur. Kita akan larang. Lalu anak kita marah dan mengatakan, ibu jangan batasi aku. Kita katakan, ibu bukan membatasimu, tapi ibu sayang sama kamu. Benda itu tidak bagus untukmu. Bukan bentuk kasih sayang ketika anak kita pulang jam 1 malam kita biarkan. Bukan sebuah bentuk kasih sayang ketika anak kita bawa wanita yang bukan mahram ke rumah dan menginap di rumah kita, kita biarkan. Bukan sebuah bentuk kasih sayang ketika anak kita memakai pakaian dalam keluar rumah, itu kita biarkan. Bukan sebuah kasih sayang ketika anak kita menghisap rokok, kita biarkan. Bukankah kerangka berpikirnya sama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mau diatur oleh Allah yang sangat sayang kepada kita? Dan kenapa kita tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang sangat sayang kepada kita? Ini yang harus kita renungkan. Agama kita diturunkan oleh Allah bukan untuk menyengsarakan kita. Dan sebaliknya, Allah berfirman dalam surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari agamaku, maka ketahuilah dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita dan sengsara. Semoga prinsip ini dapat kita pahami dan semakin sadar bahwa Allah sangat menyayangi kita dan Nabi kita SAW pun menyayangi kita, sehingga tidak ada perasaan berat hati untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah, karena syiar kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Nur ayat 51, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.